Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita kebaktian minggu. Pagi ini kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita menyanyi lagu Besarlah Allahku. Bila ku lihat bintang beberapa dan bunyi guril ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Maka terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus,
karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang, sujud, memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan di tahun 2020. Sampai hari ini kami masih bisa berdiri di sini. Tuhan Yesus, minggu ini, pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah-Mu, mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Tuhan, datang ke setiap hati kami Tuhan. Tuhan hiburkan hati yang luka. Tuhan hapuskan air mata kami di tahun 2020 dengan sukacita di tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan pada ibadah ini Tuhan. Sertai pemusik, sertai WL, sertai singer, sertai Brian yang merekam kebaktian ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kami sekarang masih mengalami pandemi yang kami nggak tahu kapan ini bisa berakhir. Tapi yang pasti bersama Tuhan Yesus kami percaya kami bisa menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, sertai semua jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepadamu. Yang beribadah Engkau sertai, yang tidak beribadah pun Engkau tetap sertai Tuhan. Tuhan, kami percaya kami bisa ada di sini hanya karena kekuatan Tuhan. Tuhan, Engkau jamah satu persatu jemaat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, jiwa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyi lagi lagu Ku Kagum Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimati.
Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sebelum kita melakukan pengakuan iman rasuli, kita sambut menyanyi Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terdapat di 2 Korintus 9 ayat 7. Yesus
kasih Bapak Ibu atas persembahan yang diberikan. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita menyanyi Tenanglah Kini Hatiku. Baik, untuk Bapak Pendeta Fandi Stephen, kami persilahkan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading. Saya Pastor Fandi Stephen mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kita semua berdoa dan berpengharapan supaya tahun ini menjadi sebuah tahun yang jauh lebih baik daripada 2020. Walaupun tentu kita masih nggak tahu ada apa di tahun 2021 ini, namun kita mengucap syukur sebab kita masih bisa melewati 2020 dan masuk ke dalam 2021. Tuhan yang setia, yang sudah menuntun kita di tahun yang lalu, pasti akan menuntun kita semua juga di tahun yang baru ini. Dan tentu kita mengawali awal tahun bersama-sama dengan Tuhan, dan kita membutuhkan kuasa firman Tuhan untuk menuntun setiap langkah-langkah kita di sepanjang tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh gembala setempat dan juga tim kepemimpinan sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan secara online ini untuk jemaat dimanapun Anda semua berada. Kita tundukkan kepala kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang begitu baik sudah menuntun kami melewati tahun yang lalu 2020 dan menghantar setiap langkah kaki kami masuk ke tahun yang baru 2021. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan yang sama yang sudah menuntun kami di tahun yang lalu, Tuhan akan menuntun kami juga di tahun yang baru ini. Walaupun kami tahu tantangan akan selalu ada, hambatan-hambatan dan ujian kehidupan, ujian iman akan selalu ada, namun kami punya pegangan yang kuat di dalam Engkau dan di dalam setiap janji firman-Mu. Maka dimanapun kami semua berada pada hari ini Tuhan, kami yang ibadah secara online, kami yang ibadah di rumah, kami yang ibadah dalam segala keterbatasan, kami percaya Tuhan hadir menghampiri kami semua dan hadirat-Mu tetaplah sama, sebab Tuhan Engkau melawat kami semua dan Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua.
dimanapun kami berada, sampai selama-lamanya. Siapkan hati kami sekalian buat firman-Mu Tuhan, supaya waktu yang singkat secara online ini kami bisa mendapatkan satu benih firman yang kuat, yang bisa meneguhkan iman kami dan memantapkan setiap langkah kaki kami di tahun yang baru ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya mau ambil sesuai dengan tema yang diberikan di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat, saya baca mulai ayat 16, 17, dan 18 ya. Efesus 1 ayat 16 bagian B ya, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ini merupakan bagian daripada rangkaian doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Dikatakan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Jadi hari ini kita mau melihat bagian daripada firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan bisa menjadikan mata hati kita semua terang ya. Mata hati kita semua terang, sehingga kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan, kita bisa melihat apa yang kasat mata, yaitu pengharapan yang terkandung dalam panggilan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa daripada Paulus adalah supaya Tuhan mengaruniakan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu sekalian, hal yang kita perlu syukur di 2020 yang sudah berlalu adalah kita bisa mengenal sebenarnya esensi daripada kehidupan dan kekristenan. Di antara banyaknya hambatan-hambatan dan juga keterbatasan-keterbatasan, kita sebenarnya masuk ke dalam hal yang paling esensial dalam kehidupan. Gereja bukan lagi bangunan. Gereja adalah persekutuan daripada anak-anak Tuhan yang tidak dibatasi oleh 4 tembok gereja. Seperti hari ini kita ibadah secara online, kan bukan berarti gereja tutup. Walaupun mungkin gedung gereja tutup karena ya terbatas, nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi kan kita tetap bisa berhimpun bersama-sama walaupun secara online. Dan Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang terkungkung dalam satu bangunan, tapi Dia bisa hadir dimanapun juga kita berada. Ini kan esensi daripada kekristenan sebenarnya. Kemudian kita bisa meluangkan waktu lebih banyak bagi keluarga kita. Kita bisa mungkin doa sama-sama, beribadah sama-sama, dan kita lebih banyak waktu untuk keluarga. Ini adalah bagian daripada esensi kekristenan. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa pelajari daripada semua gejolak yang terjadi di tengah-tengah pandemik, yaitu Tuhan mau menyatakan pribadinya lebih lagi kepada kita. Di tengah kesibukan kita dalam bekerja, kesibukan kita dalam banyak urusan pribadi, bahkan kesibukan kita dalam yang namanya melayani Tuhan, lewat pandemik ini, kita bisa pribadi lepas pribadi, datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Dan 2021 pandemik masih berlangsung ya, masih terjadi, walaupun vaksin katanya udah ketemu dan kita Indonesia sudah mendapatkan vaksin sekian juta, namun ya mungkin kita belum kebagian hari ini ya. Mungkin bulan-bulan depan kita akan kebagian. Tapi paling nggak 2021 masih melanjutkan tren yang sudah ada di 2020, bahwa keterbatasan masih ada ya. Pembatasan-pembatasan masih terjadi. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menghampiri Tuhan kita yang tidak terbatas. Dan Tuhan ingin menyatakan siapa pribadinya dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana doa Paulus yang meminta kepada Tuhan Allah supaya mengaruniakan roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu bukan supaya hidup sukses,
bukan supaya hidup kaya raya, bukan supaya hidup berhasil, tapi supaya kita mengenal Tuhan Allah kita dengan benar. Bapak Ibu sekalian, segala hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya mengerucut kepada sebuah tujuan. Apa sih yang kita mau pelajari tentang Tuhan dalam hidup kita? Lewat kesuksesan kita bisa belajar tentang Tuhan. Lewat kegagalan kita juga bisa belajar tentang Tuhan. Kalau badan kita sehat, kita gunakan untuk belajar tentang Tuhan. Waktu kita lagi sakit, Tuhan juga sedang mengajar kita sesuatu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita sesuatu. Dia ingin menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita sekalian. Maka dalam ibadah kita, di rumah kita masing-masing secara online, percayalah bahwa Tuhan pun ingin mengajar kita sesuatu lewat ruang dengar kita pada hari ini. Kalau kita memiliki hati, kita buka, kita punya telinga, kita buka, supaya kita bisa mendengar dan menangkap pesan Roh Kudus lewat firman Allah dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika roh hikmat dan wahyu dikaruniakan dan kita mengenal Tuhan dengan benar, barulah mata hati kita menjadi terang. Kalau mata hati kita terang dan terbuka, maka lewat mata hati ini kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan mengenal pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan tersebut. Mari kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lewat kebenaran firman Tuhan ini ya. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Atau doa Paulus seperti apa sih? Tentu ada banyak tafsiran tentang ayat ini. Namun bagi saya adalah ketika Paulus mau kita mengenal Tuhan, kita mengenal Dialah sumber pengharapan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama ketika kita mau mengenal Tuhan, kenalilah Tuhan, Dialah sumber pengharapan kita. 2021 banyak ketidakpastian. Karena ada banyak ketidakpastian, maka ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, bahkan melampaui kemustahilan demi kemustahilan. Kita yakin dan percaya Tuhan kita sanggup untuk menolong kita semua. Yang pertama, kenalilah Tuhan kita sebagai pengharapan kita. Bicara pengharapan, ada sebuah ayat yang akan saya baca buat kita semua. Saya ambil dari Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu sauh atau jangkar yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dari sini kita akan mengerti sesuatu. Apa maksudnya dilabuhkan sampai ke belakang tabir? Penulis kitab Ibrani mengutip satu pemahaman mengenai tabernakel atau kemah suci. Kita tahu kemah suci dibagi 3 bagian. Ada ruang halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di dalam setiap ruangan ada perkakas bait Allahnya masing-masing. Namun yang paling utama di tempat yang namanya ruang maha kudus ada tabut perjanjian yang dilapis emas. Nah, di atas tabut perjanjian itulah awan kemuliaan Shekinah glory Allah turun. Dan Tuhan berbicara kepada umat Allah lewat imam besar yang masuk ke ruang maha kudus setahun sekali kah? Atau setahun 2 kali begitu ya. Nah, pengharapan kita menjadi sauh yang kuat dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, ada pemisah antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Ada tabir bait suci yang ketika Yesus mati di kayu salib, tabir itu terbelah, tersobek. Itu artinya hari ini tidak ada lagi pemisah antara halaman, ruang kudus dan juga ruang maha kudus. Dan gak ada lagi kasta-kasta rohani yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, cuma imam besar atau imam-imam. Sekarang setiap orang, karena tabir sudah sobek dan terbuka, setiap orang itu bisa melemparkan pengharapannya langsung ke belakang tabir, ke tempat di mana tabut perjanjian Allah ada secara rohani, yaitu tempat di mana Allah hadir. Jadi kita bisa lemparkan pengharapan kita, dan kita harus melemparkan pengharapan kita setiap anak Tuhan langsung kepada Tuhan. Anda itu nggak butuh kita para pendeta. Para pendeta bukanlah seorang mediator antara jemaat dengan Tuhan. Kita ini bukan mediator. Kita cuma mentor yang bantu mengarahkan Anda kepada sang mediator, yaitu Yesus Kristus, pengantara antara sorga dan bumi, antara Allah dan manusia. Jadi setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita pribadi lepas pribadi bisa langsung melemparkan pengharapan kita kepada Tuhan Allah kita.
Mari kita mengenal Dia sebagai sumber pengharapan kita. Bahwa Allah kita adalah imam besar, the priest. Dialah imam besar satu-satunya, the most high priest, yang kepadanya kita bisa lemparkan pengharapan kita secara langsung. 2021 setiap kita harus berharap kepada Tuhan. Dialah pengantara antara bumi dan sorga, antara manusia dengan Allah. Alkitab sudah mengingatkan kita kembali, ini adalah sauh yang kuat. Kalau kita berharap kepada manusia, ini bukan sauh yang kuat. Kalau kita berharap kepada kekayaan, ini bukan sauh yang kuat. Kalau kita berharap kepada kesehatan, ini bukan sauh yang kuat. Sebab kita nggak pernah tahu 2021 akan terjadi apa. Akankah kita berhasil atau kita gagal? Akankah kita tetap sehat atau kita mulai sakit? Akankah teman-teman akan tetap bersama dengan kita atau mereka mulai meninggalkan kita atau bahkan kita meninggalkan mereka? Tidak ada yang pasti. Maka 2021 adalah tahun di mana kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dengan mata hati yang terbuka bahwa Dialah the priest, the most high priest, imam besar, tempat kita menaruh pengharapan kita. Ini baru sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. 2020 sudah cukup mengajar kita. Yang dulunya Anda sedikit-sedikit mungkin bisa telepon gembala, bisa telepon pendeta, bisa WA, ketemu dengan teman-teman seiman, ngobrol, ngopi, ngebaso, ngechat, konseling dan segala macam. 2020 nggak bisa terjadi lagi sebab pembatasan social distancing dan segala macam, sehingga kita dalam keterbatasan harus menghampiri Tuhan yang tidak terbatas. Kita yang mengandalkan seseorang atau sesuatu, hari ini kita harus belajar mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang kita pelajari di tahun 2020, kita bawa kembali di tahun 2021, bahkan lebih kuat lagi, lebih intens lagi, untuk kita bisa sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Lemparkan pengharapan kita bukan kepada imam besar, bukan kepada imam-imam, bukan kepada suku Lewi, bukan kepada sesama orang Israel, bukan kepada sesama orang Kristen, orang percaya, orang satu gereja, tapi lemparkan pengharapan kita langsung kepada Tuhan. Ini yang Paulus doakan, ini yang saya doakan, ini yang kita semua doakan, supaya kita punya hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan kita, sumber pengharapan, imam besar, yang mengantarai kita, mediator antara bumi dan sorga, antara manusia dengan Allah. Jadi yang pertama, kita belajar Tuhanlah sumber pengharapan kita. Katakan pengharapan. 2, 3. Pengharapan, ya. Karena Dia adalah imam besar, maka Dia bisa membawa segenap pengharapan kita langsung kepada Bapa segala ciptaan, Bapa segala orang percaya, Bapa kita semua, itu Bapa kita yang di sorga. Ini yang pertama yang saya bagikan buat kita semua. Mari kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita, bahwa Dialah sumber pengharapan. Karena doa Paulus pun berkata agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kalau kita lanjutkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ini pengharapan bukan cuma sekedar hidup yang kekal. Karena ayat 21 berkata, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, garis bawahi, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi pengharapan dalam Tuhan berlaku bukan cuma untuk hidup yang kekal suatu saat nanti, namun juga untuk hidup yang fana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu berlaku juga untuk tahun yang baru ini, 2021. Pengharapan kita dalam Tuhan berlaku kekal dan juga fana untuk hal-hal yang ada di bumi ini, maupun untuk hal-hal yang ada di sorga, bahkan hidup yang kekal. Amin. Jadi dalam Tuhan Dia memelihara hidup kita di bumi ini, bahkan untuk mencapai sorga satu saat nanti. Yang pertama tadi apa? Pengharapan. Dialah imam besar, the priest, the most high priest, yang kepadanya kita bisa menaruh pengharapan kita. Yang kedua, Allah kita, Tuhan kita, yang kita harus kenal. Dia adalah provider kita. Dia adalah protector kita. Dia adalah penyedia kita dan juga pelindung kita. Saya mau lompat ke satu bagian ayat, ya. Secara tematik saya mau buka dalam Ulangan 31
ayat yang ke-8. Ini merupakan salah satu ayat emas yang saya dapatkan di 2021 ya. Jadi saya bagi buat Anda sekalian juga. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri, Sang pengharapan kita, Imam besar kita, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Katakan, di depanku. 2, 3, di depanku. Tuhan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, ini bicara the protector. Dialah pelindung kita. Jadi kalau ada apa-apa, Tuhan dulu yang akan menghadapi. Dialah the protector. Dia sendiri akan menyertai kita. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Bukan cuma protect, Dia provide. Amin. Dia adalah the priest, imam besar yang protect, melindungi, dan provide, menyediakan, bukan cuma untuk hidup yang kekal saja, hidup yang kekal suatu saat nanti, namun juga untuk hidup selama kita ada di muka bumi ini. Maka selanjutnya jangan takut dan jangan patah hati. Menghadapi 2021 dengan segala ketidakpastian dan segala kemungkinan, jangan takut dan jangan patah hati. Katakan, jangan takut, tangan kanan di dada kita masing-masing, tangan kanan di dada kita, dan katakan, jangan takut. 2, 3, jangan takut. Yang kedua, jangan patah hati. 2, 3, jangan patah hati. Jagalah hati dengan hati-hati supaya nggak gampang patah hati. Amin. Bilang sama-sama, jagalah hati dengan hati-hati supaya nggak gampang patah hati. Amin. Jaga hati kita supaya mata hati kita terang. Itu doa daripada Paulus. Mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Dialah imam besar, the priest, yang berjalan di depan kita, the protector, dan tidak membiarkan kita, menyediakan yang kita butuhkan, the provider. Bicara mengenai the protector, apa sih yang bisa melindungi kita? Vaksin. Kita semua nunggu vaksin. Nah, kita nggak tahu efek samping kayak apa. Walaupun tentu kalau ada vaksin kita mau divaksin ya. Tapi kan bukan ini protector kita. Protector kita adalah Tuhan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu saya bayangkan seperti orang tua jalan sama anaknya. Kalau saya jalan sama anak saya yang 2,5 tahun itu, saya akan jalan dan tuntun dia. Apapun yang ada di depan, hadapi papanya dulu. Sebelum apa yang ada menghampiri anak saya, itu harus menghampiri saya dulu. Kalau istilah bahasa Inggris dikatakan over my dead body. Langkahi dulu mayat saya, baru bisa hampiri anak saya. Lebih kurang begitulah. Yesus berkata over my dead body. Langkahi dulu tubuhku yang dihancurkan di kayu salib sebagai bagian daripada penebusan dosa, baru bisa sentuh anak-anakku, kata Tuhan. Dia adalah protector kita, pelindung kita untuk 2021. Allah sanggup lindungi kita di tengah-tengah pandemik yang semakin menggila ini ya. Satu hari bisa 5.000, 6.000 orang terpapar. Kita nggak tahu 2021 seperti apa. Doa kita tetap, Tuhan bebaskan kita. Namun kita harus siap dengan segala kemungkinan. Walaupun tentu kita menjalani protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Semua kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Maka kita punya pengharapan, sampaikan kepada Tuhan kita bahwa Tuhan, Engkaulah yang sanggup melindungi aku. Bukan imunitas tubuhku, bukan obat-obatan dan vitamin, bukan juga vaksin, bukan juga protokol kesehatan, tetapi bottom line yang paling mendasar, yang bisa protect hidupku adalah Tuhan. Yang bisa jaga hidupku adalah Tuhan. Yang bisa lindungi aku, lindungi keluargaku, lindungi anak-anakku, lindungi semua yang aku kasihi adalah Tuhan. Maka hanya kepada Tuhan sajalah aku menaruh pengharapan hidupku. Amin. Sebagai ayah yang baik, pasti ayah yang baik akan do all the best, melakukan segala yang dapat dia lakukan bagi anak-anaknya. Yesus sudah lakukan yang terbaik di kayu salib buat kita. Lemparkan pengharapan kita ke belakang tabir. Percayalah, Dia akan lindungi kita
di sepanjang 2021 ini. Dialah the priest, tempat kita menaruh harapan. Dialah the protector, sang pelindung kita. Dan dialah juga the provider, sang penyedia segala kebutuhan kita. Dikatakan bukan cuma untuk hidup yang kekal, Yesus Kristus menyediakan hidup yang kekal buat kita. Dikatakan di rumahku ada banyak tempat tinggal, demikian firman Tuhan. Artinya kehidupan kita yang akan datang sudah terjamin. Namun sekarang kita bergumul untuk kehidupan kita yang saat ini sedang kita jalani. Firman Tuhan katakan bukan cuma untuk hidup yang akan datang, tapi juga untuk hidup sekarang ini. Dia akan provide segala kebutuhan kita. Pekerjaan kita mungkin kena dampak ya. Omset kita kena dampak, toko kita kena dampak, gaji bonus kena dampak, pendeta juga pelayanan kena dampak, semuanya juga kena dampak. Namun ini kesempatan kita belajar. Dulu kita berharap kepada bos kita barangkali, kepada kemampuan kita jualan, kepada network kita, kepada strategi-strategi kita. Tapi pandemik menghajar itu semua dan belajar sesuatu. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, 2021 pulihkan keuangan, pulihkan pekerjaan, pulihkan bisnis, pulihkan penjualan, pulihkan toko, pulihkan bonus, pulihkan pendapatan, pulihkan pelayanan, pulihkanlah ya Tuhan. Kau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Sebagai Bapa yang baik, kembali lagi kepada ilustrasi ayah dan anak. Ayah bukan cuma melindungi sang anak, ayah juga menyediakan yang anak butuhkan. Sebagai papa, saya siapkan apa yang anak saya butuhkan. Apa itu? Susu kah? Pampers kah? Makanan kah? Vitamin kah? Mainan kah? Anak saya kadang nggak ngerti apa yang dia butuhkan. Tapi ayah tahu apa yang anaknya butuhkan. Anak saya minum susu paling 200 ml. Susu di botol. Ayahnya udah siapkan berkaleng-kaleng susu. Anak saya pakai pampers 1 hari 2 atau 3, saya sisakan berkotak-kotak. Sebagai ayah yang baik, menyediakan lebih daripada yang dibutuhkan oleh anak. Kalau ayah duniawi saja begitu perhatian kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga, firman Allah katakan, sebelum kamu meminta sesuatu, mengaminkan doa permohonanmu, sorga udah tahu kok apa yang kita butuhkan. Bapa di sorga sudah mengetahui, bahkan menyediakan yang kita butuhkan. Pertanyaannya, apakah kita percaya bahwa Allah sudah menyediakan? Kalau sudah menyediakan, Alkitab katakan, jangan takut dan jangan patah hati, jangan patah semangat. Berpengharapanlah, semakin kita mengenal Tuhan kita, harusnya kita semakin tenang dalam hidup ini. Memang jangan membanding-bandingkan ya, kok Bapak kasih dia segini, Bapak kasih kita segini, kok dia dikasihnya itu, kita dikasihnya ini. Wah, hidup bukan buat membanding-bandingkan. Setiap orang punya porsi penyediaan Bapaknya masing-masing. Setiap anak-anak Tuhan dipelihara dengan cara Tuhannya masing-masing. Daripada kita membanding-bandingkan apa yang orang punya dan kita punya, lebih baik kita melihat apa sih yang Bapak sediakan sampai hari ini. Kita masih punya makan, minum, pakai yang cukup, mengucap syukur. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, mengucap syukur. Tuhan kasih kita kesehatan, mengucap syukur. Kalaupun kita sakit, tetap mengucap syukur. Walaupun masalah keuangan tetap ada, mengucap syukur. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan yang kita bawa dari tahun lalu ke tahun yang baru ini, tetap mengucap syukur. Ini Tuhan pakai untuk membuat kita mengenal Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Ebenezer, ada sebuah kata ini di Alkitab, Ebenezer, sampai titik ini, sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan menolong kita. Apapun yang terjadi di tahun yang lalu, enggak semuanya mengenakan kita, namun semua yang terjadi membawa kita sampai pada titik di hari ini, membuat kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Dan kedepannya, Immanuel, Allah pasti menyertai kita lagi. Dia akan menuntun kita kembali melewati tahun yang baru. Jadi semua yang terjadi tidak pernah sia-sia. Katakan tidak sia-sia. 2, 3. Tidak sia-sia. Semuanya adalah bagian daripada agenda dan rencana Tuhan. Dengan penuh kasih karunia. Sebagaimana doa Paulus. Supaya semuanya yang terjadi membuat kita punya hikmat. Dan mendapatkan pewahyuan. Yang membuat mata hati kita terang dan mengerti tentang siapakah
Tuhan kita secara pribadi. Bukan lagi apa kata orang, bukan lagi apa kata pendeta, bukan lagi apa kata buku, tapi aku sendiri mengenal siapa Tuhan yang aku sembah. Dialah the priest, sumber pengharapan, tempat kita menaruh harapan kita dan harapan yang tidak akan mengecewakan. Dialah the protector, Tuhan yang berjalan di depan kita untuk menjaga dan melindungi kita. Dialah the provider, yang menyediakan, mensuplai apa yang kita butuhkan untuk hidup di dalam kekinian hari ini maupun untuk hidup dalam kekekalan suatu saat nanti. Jadi hari ini inilah pesan firman Tuhan yang singkat dan sederhana buat kita. Semua yang terjadi adalah bagian daripada pembelajaran. Hidup adalah sebuah kelas kehidupan dan mata kuliahnya adalah mengenal Tuhan. Semua yang terjadi kerucutnya cuma satu, muaranya cuma satu, supaya kita mengenal Tuhan kita secara pribadi. Jalannya adalah lewat apa yang terjadi di hidup kita. Tantangan, rintangan, hambatan, masalah, ujian, cobaan mendatangkan hikmat dan wahyu untuk membuka hati kita bisa mengenal Tuhan kita secara pribadi. Amin Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan ya. Ini yang saya bisa sampaikan buat kita semua. Sekali lagi, tetap semangat dan antusias. Jangan takut, jangan patah hati. Tapi kita harus kuat hati karena pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita akan doa sama-sama sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini untuk firman Tuhan yang kami sudah baca, kami sudah dengar. Semua yang terjadi di hidup kami ini Tuhan menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah mata kuliah kehidupan di dalam kelas kehidupan, bahwa semuanya bertujuan supaya memberikan hikmat dan wahyu yang membuka mata hati kami agar kami bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan sebagai the priest, imam besar, sumber pengharapan kami. Mengenal Tuhan sebagai the protector, pelindung kami, penjaga kami yang berjalan di depan dan menuntun kami. Dan juga the provider, penyedia, pensuplai segala kebutuhan kami, baik untuk hidup di masa kini, dalam kekinian, maupun untuk masa yang akan datang dalam kekekalan. Kiranya Tuhan, semua yang akan terjadi di tahun 2021 membuat kami naik kelas, karena kami belajar mengenal siapa Tuhan, dan kami bisa mengenal Engkau bukan lagi apa kata orang, tapi kami mengenal Tuhan secara pribadi lewat setiap pengalaman hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini, berkatilah kami sepanjang hari, berkat kami sepanjang tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Fandi Stephen atas khotbah yang diberikan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan menyanyi doksologi. Setelah itu kita akan berdoa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Setelah itu amin amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini kami kembali bisa menikmati ibadah dan juga merasakan lawatan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar betul-betul akan menuntun kami semua memiliki hati yang terang untuk mengerti kehendak-Mu, untuk mengerti rencana-Mu, untuk mengerti maksud-maksud dan tujuan Tuhan, supaya kami menjadi gereja-Mu, gereja yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan kami sebagai jemaat. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai, karena Engkaulah gembala yang baik, gembala yang sesungguhnya,
gembala yang sejati yang mengembalakan seluruh jemaat-Mu di Kelapa Gading ini di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam rencana dan juga kehendak-Mu. Biarlah gereja-Mu di Kelapa Gading ini terpelihara dalam pemeliharaan Tuhan. Teringat untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang berat ini. Kami sungguh bersyukur bahwa ada gejolak-gejolak yang terjadi di sana sini. Namun Tuhan telah memberikan juga hikmat kekuatan sehingga pemerintah kami dengan kerjasama yang baik hal ini telah bisa diredam dan juga boleh menjadi satu hal yang indah untuk kami sebagai bangsa Indonesia, dalam kerukunan kami, di dalam keberagaman kami, di dalam kebersamaan kami sebagai bangsa Indonesia. Berkat rencana ke depan di mana vaksinasi juga telah mulai dilaksanakan, Tuhan menolong supaya hal ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat positif dan menguntungkan bagi Indonesia, sehingga keadaan ekonomi akan boleh mengalami perubahan yang positif ke arah yang lebih maju lagi, sehingga Indonesia boleh hidup di dalam damai sejahtera, di dalam perekonomian yang betul-betul mengharapkan, dan perekonomian yang sungguh-sungguh bisa membawa Indonesia di dalam perekonomian yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja lokal sedang Kristus yang ada di berbagai tempat dimanapun juga, menuluran dan juga penyertaan Tuhan, supaya gereja Sang Kristus di tahun yang baru tetap memiliki semangat maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berkati saudara kami, biarlah saudara kami tetap di dalam satu semangat yang berkobar-kobar, semangat yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat dimanapun juga. Mohon iringan penyertaan-Mu supaya kami sebagai gereja Tuhan boleh menjadi kesaksian yang baik di negeri Indonesia ini. Hari ini kami juga sebagai jemaat membawa persembahan kami kepada Engkau. Biarlah segala persembahan-persembahan yang kami kumpulkan, yang kami bawa dengan satu tujuan supaya Tuhan dipermuliakan lewat segala persembahan ini, dan persembahan ini bisa berguna dikelola oleh majelis gereja menjadi sesuatu yang berguna untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, dan janji penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.